Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di High School Forum for School Creative Character and Community. Oke, Janice, di-spill, ceritakan nih kepada teman-teman di rumah nih. Baik. Untuk lombanya tadi gimana sih? Gitu. Ya, jadi tahun lalu bulan November saya sempat ikut Erlangga English Speech Competition. Itu kan kompetisi annual, ada setiap tahun yang diadakan oleh penerbit Erlangga. Okay. Nah, saya mencoba mengikuti dan puji Tuhan pun saya lolos sampai ke grand final. Nah, Luar persiapan biasa. saya dari babak penyisian sampai grand final itu semuanya pastinya dibimbing dan disupport oleh guru-guru kita tercinta di sekolah. Luar gitu. biasa. Kayaknya ini ya Bu ya, semangat gitu ya untuk ikut lomba-lomba Janice ini gitu. luar biasa ini Mbak. Luar biasa ya. Baru kelas 1 SMA loh. Iya. Kelas 10 ya. Iya. Udah luar biasa banget. Terus rasanya kemarin ikut lomba gimana kamu perasaannya? Maksudnya jadi dapat pengalaman apa sih yang bisa kamu petik dari ikut lomba itu? Terus terang saya nggak nyangka sih Kak, karena waktu itu saya juga belum banyak ikut lomba. Saya cuman sebelumnya pernah ikut sekali tahun lalu itu. Sebelum pandemi saya ikut lomba speech offline dan saya dapat second runner up, juara 3 pada saat itu. Dan tahun kemarin, tahun 2021 saya mencoba lagi, yaitu Erlangga itu tadi. Dan puji Tuhan saya mendapatkan peringkat pertama di tingkat kota. Nah, dari situlah saya mendapatkan tiket emas untuk menuju ke grand finalnya, yaitu tingkat nasional gitu. Nasional loh ini loh. Iya. Miss, gimana nih perasaannya? Bangga nggak Miss? Bangga banget ya pasti ya. Ini bukti kami mendukung setiap minat dan bakat siswa. Nah, Tidak itu hanya di memang. bidang pendidikan, kami di bidang seni, musik, atau apapun. Apa aja sesuai dengan- didukung Iya. ya, karena setiap orang kan minatnya juga beda-beda Betul tadi. Oke, Mr. Hari, kalau Ya. untuk kurikulum nih, kurikulum di SMA DCS sendiri seperti apa? Apakah berbeda dengan SMA lain? Nah ini, jadi kalau mungkin ada Bapak Ibu yang ada di TV menonton siaran ini, jadi memang DCS ini kan kalau dilihat dari luar lihatnya sekolah internasional. Beberapa siswa kami juga terlihat di beberapa kesempatan memakai bahasa Inggris ya. Tapi perlu diketahui kami ini tetap adalah sekolah nasional, memakai kurikulum nasional, tetapi kami mengembangkan kurikulum kami dengan ciri khas yang ada di DCS. Nah, ciri khasnya ini dari katanya ada di DCS ya, tadi selain Daniel Creative School, kami ada beberapa poin. Yang pertama ada Disciple of Christ. Jadi memang karakter ini kita terapkan di siswa supaya mereka memiliki karakter dari teladannya Tuhan Yesus Kristus yang kayak gitu. Kemudian nanti ada C. Ya, si ini juga kita sangat mengutamakan sisi dari communication-nya, mereka bisa berkomunikasi dengan baik, entah itu dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga kami terangkan, ada bahasa Inggris yang menjadi unggulan kami juga, kemudian yang terakhir juga ada bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Iya, ini juga kami terapkan supaya mereka dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga bisa menyampaikan setiap ide-ide dan pendapatnya. Ini contohnya Janice ini salah satu murid kami yang sangat berprestasi. Kelihatan sih ya. Iya. Dan yang terakhir tadi ada spirit of entrepreneurship. Oke, kewirausahaan Ya, kewirausahaannya tadi. Bagaimana menumbuhkan ide-ide inovatif dan kreatif sehingga bisa memunculkan suatu karya yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ini kayaknya di Jenny sudah ada semua ya, udah dapat semua ya. Tinggal dipupuk terus. Iya ini bener, memang. tinggal dipupuk semua dari komunikasi, wirausaha semua Betul. udah ada nih. Oke, kalau untuk sistem pembelajaran nih waktu ini kan di tengah pandemi gitu ya, Miss, itu seperti apa Miss kalau di SMA DCS sendiri? Iya, bagaimanapun kita harus taat dengan pemerintah ya Mbak ya gitu. Karena ketika pemerintah sudah dari Dinas Pendidikan menyampaikan kita harus pembelajaran jarak jauh, ya untungnya puji Tuhannya kita semua Guru-guru sudah kami latihan luar dari biasa. awal begitu Kak. Sebelum Nah, pandemi. Sebelum pandemi. Jadi anak-anak sudah terbiasa dengan LMS, dengan pembelajaran menggunakan teknologi seperti itu sudah biasa. Cuman kan kalau biasanya di sekolah kan hanya terbatas. Kalau ini kan full seharian benar-benar di rumah tidak ketemu begitu. Jadi kami dengan pembelajaran jarak jauh, kami dengan LMS, kami dengan Berbagai media video ya, digital. dengan video, pokoknya dengan video. materi digital. Materi digital gitu Iya. ya. Kalau Tentunya tetap ada tatap muka sih, tapi tetap ada tatap tatap maya ya. Oh, Tatap maya. oh tetap maya ya, tetap daring ya. Tetap daring. Oke, kalau respon dari orang tua sendiri gimana Miss? Respon dari orang tua baik sekali. Jadi kami
ketika awal tentunya ya, ketika pandemi awal itu kan semua orang kaget gitu ya, harus menyesuaikan dengan luar biasa seperti itu. Jadi kami bagaimana tahu respon orang tua itu, kami selalu menyebarkan kuesioner kepada orang tua, respon mereka seperti apa, kekurangan kelebihan kami apa yang jadi harus untuk bisa. pembenahan juga Betul, gitu ya, kalau Miss, mereka ya? kurang apa, jadi kita bisa Iya. perbaiki Jadi begitu. kami guru-guru pun membekali dari awal. Jadi guru masuk itu kami langsung, yuk kita harus menggunakan setiap digital teknologi yang ada. Bener, apalagi Nah. zaman sekarang ya, Mister ya. Harus melek teknologi Betul. itu. Oke, kalau untuk durasinya sendiri untuk Iya. KBM-nya yang daring. Jadi apakah kemarin sama? ketika masa pandemi banyak sekolah-sekolah yang kaget ya ketika harus berubah menjadi daring dalam Benar. jaringan. Jadi kami ini kemarin ada asinkronus dan sinkronus. Jadi memang kalau satu hari harus belajar melalui online itu kan kasihan juga di siswanya. Jadi kami memang dari jam 7.30 sampai jam 12 kami sinkronus itu dengan tatap maya. Kemudian ada belajar mandiri dari jam 1 sampai jam 3 siang sore. Oke, berarti dari 7.30 sampai jam 12 ya Iya. untuk ini. Oke, Jenis sebagai siswanya nih, gimana pendapat kamu terkait dengan pembelajaran Online. Saya sebenarnya suka banget sih sama pembelajaran online karena kita dalam pembelajaran online itu bisa memaksimalkan kegunaan teknologi. Dan terutama di rumah itu kan semuanya tersedia ya bagi kita ya. Kita sebagai siswa juga bisa mencari source-source yang lain gitu di rumah. Dan juga di DCS itu mulai PJJ itu ulangannya banyak yang bentuknya kayak video, infografis, poster gitu. Jadi nggak kayak ulangan basic yang cuman pilihan ganda, isian Nggak uraian. membosankan Iya. juga ya, beda Dan sekarang ini ada mah. kayak infografis, poster gitu. Dan kemarin itu sempat ada ulangan matematika, babnya kan membahas logaritma. Nah di situ kami sebagai siswa itu diminta untuk membuat infografis perbandingan intensitas gempa yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi itu lebih ke penerapan, kita nggak cuma menghafal atau hitung-hitungan angka aja, tapi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah ini nih yang bagus banget loh Miss. Banyak loh Miss nyampe nggak cuma di jenjang SMA ya. Kadang kalau terutama kayak di matematika lah. Terus pasti pada berpikir, lah ini penerapannya di dunia Buat apa ya? nanti kehidupan kita ke depannya apa kayak gitu. Ini contohnya. Iya. Berarti kalau di SMA DCS itu teori diterapkan kehidupan langsung. Iya, karena gunanya kan untuk apa itu Nah, tadi. bener. Jadi kadang kan kita mempelajari sesuatu itu kalau kita tahu ini gunanya apa atau saya tertarik mempelajari itu akan lebih apa ya, membuat semangat begitu Betul, ya, betul. daripada udah kamu belajar aja kayak gitu ya. Kayak cuma ya udahlah yang penting ngejar nilai aja, tapi begitu. manfaatnya apa? manfaatnya apa kayak gitu. Keren banget sih. Luar biasa nih, saya baru tahu loh Miss ada ujian yang bentuknya kayak gitu. Biasanya ya emang iya pilihan ganda yang mentok. Iya, isian. Benar. Dan ini kayaknya Jenis tuh orangnya yang selalu melihat sisi positif gitu ya. Betul. Biasanya kadang ada yang jenuh lah di rumah daring terus. Kalau dia malah seneng bisa memanfaatkan, berarti bisa menggunakan teknologi dengan maksimal. Luar biasa. Melihat sisi positifnya banget gitu nih Jenis. Itu salah satu penerapan karakter ya, Mbak. Nah ya? bener, Iya. ini paket lengkap nih kayaknya Jenis ini Miss. Oke, kemudian tadi kan juga komunikasi dengan orang tua kan Iya, betul. juga harus dijalin terus ya. Ini gimana nih caranya sekolah membangun komunikasi dengan para orang tua siswa? Iya, tagline sekolah kami itu loh Mbak. Tagline sekolah kami itu DCS itu baik dari preschool sampai high school ya. Itu kan together with parents. Jadi Together with kita parents. memang Oh, together with oke. parents, educate and mold students to be like Christ gitu. Jadi kami itu memang melibatkan orang tua karena bagaimanapun anak-anak ini kan tetap tanggung jawab orang Betul, tua ya gitu. betul. Jadi makanya sekolah itu sebagai partner. Jadi kami bukan apa ya seperti orang jual beli begitu, Nah, tidak iya, ya, iya, tetapi iya. kami partner. Jadi sekolah itu adalah partner orang tua untuk mendidik anak-anak. Jadi kami bisa kami ada WhatsApp group, lalu nomor pun dengan wali kelas itu juga boleh di-share, orang tua boleh kontak dengan saya langsung itu bisa. Kami juga ada sosial media juga yang bisa orang tua gunakan seperti itu. Bahkan ya ada kelompok parents juga, ada kelompok parents berdoa bersama juga ada seperti itu. Jadi Kayaknya kekeluargaan kental iya, banget, nggak cuma gitu. sama siswa, antara guru siswa, tapi orang tua juga. betul begitu. Satu keluarga ini. Betul. Partner banget ya, partner ya. Partner. Oke, lihat dari tagline-nya tadi juga ya Miss ya. Betul. Oke. Kemudian kalau untuk ini nih, interaksi antara siswa dan juga guru, Jenis gimana?
Menurut saya sangat baik ya, kan kakak juga bisa lihat dari sini. Iya, Kita kelihatan dekat kayak. Ya. Jadi di DCS itu kita nganggap guru sebagai teman gitu, tanpa mengurangi rasa respect kita kepada mereka ya. Kita menganggap mereka sebagai teman, jadi kita boleh loh sharing tentang mungkin masalah kita atau curhat nih sama guru, Miss, aduh hari ini kok berat ya, kok capek ya, gitu boleh loh kayak gitu. Enak Dan banget ya. kita pun berarti juga ya. punya grup WA angkatan ya, jadi kita bisa sharing, mungkin terus tanya-tanya tentang pelajaran dan untuk sharing informasi. Nah, terus setiap hari kita juga ada morning devotion, kumpul-kumpul gitu, guru dan siswa kita bisa sharing dan juga pendalaman Alkitab ya, dan juga saat closing pun guru juga biasanya tanya, hari ini gimana, ada kendala apa enggak, bisa dibantu apa gitu. Luar biasa banget ya. Iya. Jadi guru itu tahu siswanya gitu. Paham betul gitu ya. Luar biasa sekali memang. Terus nih terkait prestasi tadi kan udah ada Jenis. Prestasi siswa yang lain pasti ada dong, Miss. Banyak nih kayaknya. Nanti apa aja, Miss, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.